Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yura Adityar dan kali ini saya ingin membahas tentang pengaruh anime kepada penontonnya. Anime adalah hiburan atau tontonan yang bisa diterima oleh semua kalangan usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Anime juga memberikan visual efek yang menarik, kayak karakter, terus ada musik-musiknya, terus suaranya, yang bahkan bisa memberikan efek psikologis dan sosial gitu, efek sosial kepada penonton atau pembacanya. Anime dapat memberikan dampak positif atau dampak negatif kepada pembaca. Kalau kita lihat dari dampak positif, anime dapat memberikan kita nilai positif, ya, nilai moral positif, terus dapat mengembangkan kreativitas, lalu dapat memberikan kita budaya atau mempelajari bahasa yang baru gitu, bahasa Jepang ya misalnya. Kalau kita lihat dari dampak moralnya, itu kita bisa mempelajari dari anime Naruto, yaitu tentang terus berjuang tanpa menyerah bersama teman-teman kita. Atau dari segi kreativitas, itu kita bisa melihat dari tontonan seperti kayak fantasi, itu dapat memberikan kita ide-ide untuk menggambar, menulis cerita bahkan. Terus kalau dilihat dari budaya atau mempelajari bahasa yang baru, ya kita bisa mempelajari bahasa mereka gitu, bahasa Jepang misalnya ya. Oke, kalau kita ngelihat dampak negatif bagi penonton dari anime itu adalah, yang pertama itu kekerasannya, ya, kekerasan moral. Yang kedua itu adalah terhadap sosialnya gitu. Ya kalau kita bahas yang kekerasan, itu kalau kita ngelihat anime kayaknya fantasi-fantasi gitu tuh pasti ada kayak bunuh-bunuhannya, kekerasannya, kayak ada perbudakan. Itu kita bakal anggap itu normal dalam dunia nyata, padahal itu enggak sama sekali normal cuy. Dan itu adalah dampak negatif yang buruk banget. Yang kedua itu terhadap sosial. Jadi kalau kita nonton anime kayak MC-nya itu penyendiri, antisosial, itu kita bakal ngaruh ke diri kita yang menganggap diri kita tuh cocok sama animenya gitu. Kayak, oh dia ini karakter gua banget gitu, padahal kita tuh nggak perlu di sejalan sama arah anime itu, padahal dan animenya itu sangat mempengaruhi karakter dari diri kita atau penonton yang lain. Kalau kita lihat contoh dari kasus nyatanya, itu kita bisa lihat dari anime Haikyuu yang olahraga gitu, itu dapat membangkitkan keinginan penonton untuk mempelajari permainan dari anime tersebut. Contoh kayak tadi Haikyuu itu kan dia anime tentang volley tuh, maka penontonnya itu kayak berasa diajak kalau ingin bermain volley seperti apa. Dan juga lainnya kayak anime Kuroko no Basket, itu pasti membuat penontonnya itu ingin bermain basket atau mempelajari basket gitu. Dan kemudian ada anime dengan rating dewasa yang mana ini akan membuat penontonnya ingin terlibat dalam hubungan romantis atau hubungan yang tidak sehat lah begitu secara. Jadi ini akan membuat kehidupannya itu jadi tidak realistis gitu kan. Kayak misalnya ngelihat anime ini tuh kayak romance banget gitu, jadi dalam penontonnya itu kayak ada rasa kayak kapan ya gitu, kapan ya jadi punya cerita kayak gitu. Jadi ini ngaruh banget kepada penonton. Nah setelah tadi dampak-dampaknya itu, setelah dijelaskan dari dampak-dampaknya yang tadi, ini kenapa ya anime itu dapat mempengaruhi penonton gitu. Yang pertama itu ada emosi yang kuat dari animenya gitu, yang membuat karakter atau diri kita berpikir kalau anime ini cocoknya begini gitu, anime ini cocoknya begini, yang membuat kita kayak berbelok dari kenyataan. Yang kedua dari permainan main karakternya atau karakter utamanya, yang ngebuat kadang para penonton itu jadi ngerasa masuk ke dalam cerita ya, bahkan berlebih gitu. Jadi yang bisa membuat penontonnya halu seketika cuy. Nah gimana cara kita untuk tidak terlalu terpengaruh kepada anime? Itu yang pertama, kita harus menonton anime atau memilih anime yang sesuai umur kita. Jadi jangan nonton anime dewasa kalau kita masih belum mengerti lah atau gampang terhanyut dalam cerita. Yang kedua, mengurangi waktu menonton anime. Itu penting banget karena ini bisa menyebabkan kecanduan. Kayak nonton One Piece dari episode 1 sampai episode 100 dalam sehari, itu parah banget. Yang ketiga, kita harus bijak dalam memilih budaya yang ada dalam animenya. Kayak misalkan anime ini tentang pembunuhan gitu, kita jangan terlalu hanyut dalam cerita yang ingin membuat kita tuh membunuh orang lain atau yang gampang mencurigai orang lain. Oke, sekian dari pembahasan ini. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir.
Saya Yura Adityar dari jurusan Teknik Sipil, ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.